Nah, karena udah pada libur. Udah pada libur, aman. Ya, Bang. Ini 24 Desember, Amin satu libur Natal ya. Insya Allah semoga nggak macet-macet banget nih perjalanan. Makanya bisa nikmatin pakai ZX-nya biar nggak disiksa-siksa banget kayak di video sebelumnya. Lu Bang, gimana teman-teman udah pada ambil cuti ya hari ini ya yang kerja? Yang sekolah sih udah pada libur, anak-anak juga di rumah libur. Pada mau liburan kemana nih? Kita sih nggak liburan nih, masih kerja. Malah ada beberapa sektor yang kalau pas akhir tahun tuh ya malah justru banyak fokus ya, banyak kerjaan numpuk. Biasanya yang harus ngurusin report-report, laporan tahunan, akhir tahun, tutup buku lah tuh orang-orang biasa ngomong. Ini kita lewat sini aja deh. Males kadang-kadang suka banyak polisi tak terduga razia di depan. Bukannya gimana-gimana, tapi kalau kena stop cukup membuat kita waktu tempuh kita jadi lama. Nah, balik lagi. Ya, jadi sektor-sektor banyak sektor yang harus ngurus laporan, kemudian planning 2025-nya apa, planning tahun depan. Ada juga ya yang nggak ke impact dengan urusan-urusan begitu ya bisa libur. Kalau di Goto dulu setiap ya ini semenjak COVID ya itu ada wellness week. Jadi start Natal sampai awal tahun itu termasuk tahun baru itu dia libur sekitar 10 hari lah, 2 minggu ya. Lumayan lah itu, nggak ngurangin cuti, bagus banget. Visor helm gua kena serangga nyeplak. Kalau mau suaranya agak pelan emang ini harus di RPM tinggi ya. Ini anak gua udah mulai curiga. Ini kok motor ZX-nya ada terus di rumah, mana yang lama, yang X-Max? Ah, curiga nih ayah beli baru lagi nih. Curiga dia Bang Gede. Sabar ya, ini X-Max saya lagi peremajaan lampu.
di Bikerland. Kemana nih? Bang Auto minggir bro, kalau ada motor ini kita harus santun nih, nggak boleh arogan nih. Padahal yang gaya menyetirnya biasa emang, tapi suaranya asik nih. Selalu berkomentar ini gue kalau pakai motor ini. Motor capung, jangan dikasih ada trek lurus kosong ini, bahaya. Buat yang nonton user-user Ninja ZX, saya jangan dibully ya, saya cuman pengguna harian yang lagi dipinjemin motor nih, jadi nggak ngerti apa-apa. Oh, sama teman bantu manasin motor daripada nggak keluar-keluar katanya Ninja ini. Wah, ada yang nge-vlog juga. Halo. Wah, kamu kok jalan pas merah. Ini semoga bisa pulang cepat ya. Ya pulang cepat bukan berarti sampai rumah atau sampai anywhere itu nggak kerja lagi, tetap melanjutin kerja. Cuman biasanya kalau di kota, di Jakarta, apalagi kita deket-deket kawasan bisnis kan, Touring 1 di Jakarta itu banyak ditutup-tutup, dialihkan perjalanannya karena ada biasanya banyak pesta, terus banyak, kalau ini kan malam Natal nih, banyak gereja-gereja besar yang kemudian orang pada misa, jadi bisa macet, atau pasca misanya mereka hangout sama keluarga keluar, jadi jalanan memang bisa jadi tidak terduga. Better emang kita ambil sebelum sore itu udah menuju pulang sih. Ya, kita lihat ya bisa nggak nih pulang. Lihat walaupun banyak yang liburan di luar kota udah mulai pada macet, terutama paling gampang itu ke Bandung kan. Bandung udah macet, Jogja sekarang udah ada tol baru Prambanan. Katanya hanya 7 jam dan sudah mulai menimbulkan kemacetan pas mau keluar. Tapi Jakarta kita lihat ya, kosong nggak nih hari ini? Sepi nggak sih hari ini? Kita hindarin dulu kerumunan motor. Cuaca mendung, tapi agak lembab ya, agak panas. Apa karena gue pakai motor ini jadi ngerasa gerah. Kalau X-Max gue 2 silinder enak kayak bunyinya. T-Max ya. Duh.
harganya masih bisa, cuman bisa bilang aduh. Ngomong-ngomong sekarang ya motor baru banyak yang keluar, Yamaha Matic banyak keluarin yang turbo-turbo. Ya secara walaupun mungkin secara yang ngerti motor tuh turbonya turbo-turboan dalam tanda kutip, tapi ya mereka menurut gua berhasil mengembangkan teknologi sih. Ya turbo turbo dalam tanda kutip, ya not real turbo tapi semacam boosting performance lah ya, power dan lain-lain. Terus Honda juga ngeluarin PCX, Roadsync, jadi keunggulannya ada dari sisi mesin, rangka, sasis dan lain-lain kayak masih sama. Body berubah dikit, stang berubah. Yang paling ketara berubah adalah layar speedo ya, layar speedo. NMAX juga gitu, yang turbo itu udah kayak X-Max, bisa connected. Nah, jadi harganya sekarang untuk yang motor-motor Matic itu udah nggak ada yang di bawah 20. Oh, cuman ini doang, cuman Matic Hondanya Genio sama Beat yang masih di bawah 20, itu sekitar 19-an kalau nggak salah. Sisanya tuh udah di atas 20 semua, bahkan NMAX sama PSX saya udah menyentuh 40 yang paling tinggi ya. Jadi kayaknya mereka tuh mendingan bikin varian satu jenis tapi varian tipenya beda-beda. Yang agak surprise kan si PCX itu yang speedonya itu digital, sekarang yang berubah itu cuma varian Roadsync yang 40 juta. Tapi kalau yang biasanya itu mirip sama yang lama. Pinter lah marketingnya. Tapi lambat laun ya yang emang dikonsumsi sama orang-orang kebanyakan itu pasti Honda, Yamaha kalau motor ya. Segmen-segmen lain, motor-motor lain kayak Suzuki ya pasarnya udah mulai berkurang, padahal dia menyasar ke menengah ke bawah. Terus kalau yang pabrikan-pabrikan lain itu punya segmentasi sendiri kayak Triumph, kemudian Royal Enfield. Nah, mereka punya segmen sendiri, pecinta-pecinta motor custom kayak semi custom. Terus ada Kawasaki, ya Kawasaki masih dengan sportnya sama W175 kalau gua rasa ya. Masih di situ pasarnya, pasar yang ya emang gue pengen motor itu gitu, bukan buat harian tujuannya. Kalau syukur-syukur bisa sekalian buat harian ya udah dibeli deh. Buat harian ya minimal Honda bukan minimal, emang pilihannya Honda sama Yamaha. Kenapa ya? Ya spare part sih sama after salesnya, jadi daya jualnya lagi juga oke. Maintenance-nya oke, banyak spare part-nya. Bengkelnya juga banyak, bahkan ke daerah-daerah ya bengkel mereka banyak, hampir semua bengkel kecil yang non resmi pun itu bisa motor-motor ini, motor-motor dari pabrik, motor Jepang lah mereka semua. Ya itu spare part-nya gampang. Mau kemana? Males nih yang begini nih. Gua nge-record kembali pakai ekspor ya, dan pakai lens guard. Lens guard ini lens guard bawaannya Insta360. Pakai pembelian kalau yang di ekspor tuh dapat lens guard
bawaan, cuman dia plastik. Ya lumayan buat ngelindungin nih kalau kayak gini. Gua misalkan kita perjalanan 50 menit motoran di on terus sebenarnya nggak ada pelindung kayak windshield yang tepat ngelindungin kameranya. Jadi lens guard ini mau nggak mau harus dipakai. Walaupun kemarin ya dari hasil videonya lumayan banyak glare. Antara gue males bersihin, atau gue udah bersihin tapi ya begitu jatuhnya. Dan ini kalau misalkan hujan atau dibawa ke dalam air, yaitu ada celah antara lens guardnya sama base lensanya, jadi masuk tuh airnya, hujan juga masuk tuh. Jadi ini memang ya murah meriah paket bawaan ya, jadi lu nggak bisa komplain banyak, tapi ini cukup ngebantu buat ngelindungin kamera lensa lu. Nah, gue mau coba sih yang glass, yang premium. Dan hebatnya lagi nih, si aplikasi bawaannya Insta360 itu dia bisa deteksi ini lens guardnya lens guard biasa atau lens guard premium gitu. Nah, nanti mungkin dari situ software itu bisa deteksi, kemudian bisa memproses mana hasil video yang terbaik ketika menggunakan lensa lens guard ini gitu. Jadi dia seingat gua di aplikasinya itu settingannya tuh ada buat lens guard premium, lens guard biasa, atau dive case. Hebat ya. Coba nanti kalau bisa gua tunjukin deh detect lens guard sama aplikasinya. Nanti gua sematkan, asik. Ya bahasa konten kreator banget ya, disematkan di videonya tentunya. Alhamdulillah nih agak kosong kan. Sini tuh biasanya udah numpuk, berarti udah banyak yang cuti dan nggak ke kantor. Cuti kadang-kadang nggak mesti keluar kota. Kadang-kadang banyak pekerja-pekerja ini yang cuti itu hanya emang karena pengen do nothing aja, capek ya. Apalagi kita tuh kan sebenarnya dimudahkan sama teknologi, jadi selesai office hour pun kadang-kadang kita masih harus ngurusin kerjaan karena begitu mudahnya koordinasi, kolaborasi kerjaan lewat handphone masing-masing. Jadi kadang nggak kenal waktu. Bro, ini datanya kok salah. Bro, ini kenapa ada emergensi nih? Nah, gitu-gitulah. Mau nggak mau gitu standby. Terus kadang-kadang accidentally harus kerja. Yang gitu-gitu, walaupun sebentar, itu tetap psikologis tuh nggak oke gitu ya. Ada psikologisnya. Dan kalau itu terus-menerus, ya kita lelah sih. No matter what, posisi lu apa, tinggi atau masih staff biasa, itu berpengaruh. Jadi ya udah pada cuti aja lah di rumah, ngapain kayak ngurusin rumah, ngobrol main sama keluarga, anak-anak, sama istri. Nah, istri gue kebetulan sudah tidak kerja kantoran lagi, udah jadi ibu rumah tangga ya semenjak anak kedua lahir. Dilema yang lain adalah kalau suami istri kerja, kalau misalkan kantor atau perusahaan suaminya libur, dia ngambil cuti, tapi belum tentu istrinya bisa dapat cuti. Itu nggak enak banget. Jadi lu libur, tapi nggak ketemu istri lu karena istri lu mesti kerja dan liburnya beda. Ini dulu terjadi di kantor gua sebelum sekarang nih. Jadi ownernya itu suka banget ngeganti libur-libur yang kejepit, diganti masuk di hari lain. Nah, itu tuh libur nasional ya, padahal itu akhirnya mengganggu siklus
family time. Kenapa? Karena ya nggak ketemu sama istri gue waktu itu masih kerja. Nah, istri gue kerja, dia libur tanggal merah. Tapi ini kantor gue dirubah liburnya. Yang tanggal merah itu disuruh masuk. Padahal ini menyalahi undang-undang banget. Kenapa? Karena di perusahaan undang-undang sepengetahuan gua ya, kalau tanggal merah itu kita kerja, maka upahnya itu berbeda, ada pengalinya 1,5 kali atau 2 kali kalau nggak salah. Sedangkan kita cuma ganti hari, dan ini sepihak tanpa ada setuju nggak orang-orang ini, karyawan ini, dan nggak dikasih opsional. Misalkan ini kan mau Natal nih, harusnya dia siapan mau Natal, mau misa. Nah itu nggak opsional, semua suruh masuk. Harusnya kan kalau ada yang kepentingan gini karena hari raya hari besar agama ini, ya kasih lah, dia tetap libur, nggak usah dipaksa masuk. Tapi lu lihat deh, kalau misalkan cuma 1-2 orang libur, terus lu ganti hari, lu cuma masuk 2 orang, ngerjain apa? Ya nggak efektif gitu. Tapi memang kalau dasarnya pengen, karena dia ekspat ya, bos gue ini ekspat, jadi mungkin kalau mau dia nggak kerja, dia nggak tahu mau ngapain tuh. Dan dia enak, apartemennya tempat dia tinggal itu turun langsung office, tempat kerja di mall lagi. Apa yang mesti gue lakukan kalau kayak gitu? Kalau nggak kerja, bengong-bengong turun, nyampe kantor juga. Ya mendingan gue suruh kerja aja karyawan gue, itu kali. Cerita-cerita gini sih bawa ketawa aja sekarang, kadang-kadang jadi bahan diskusi, bahan ngobrolan sama teman-teman yang sejawat sama sekantor dulu. Ini cepet banget, gue udah nyampe sini baru 20 menit loh. 9:10 tadi gue jalan, nih sekarang 25 menit udah sampai sini. Alhamdulillah. Mungkin pasti video recordingnya juga cepet, nggak sampai 40 menit. Normalnya kalau hari biasa macet lewat sini jam-jam segini atau jam berapapun itu paling cepat 50 menit. Kalau nggak macet ya gue pernah bisa 20 menit gue sampai kantor. Bahkan dulu pas masih di Gandaria City kantor, gue bisa 25 menit loh dari rumah. Motor metik kecil, lampu merah tuh kena hijau terus, kosong. Pas hari raya kayaknya itu, lupa gue. Nah sini juga biasanya udah padat, super padat nih, udah klakson tantin karena ini kalau naik ini nggak perlu klakson. Nih gue cuman takut nih kalau ada pak polisi, aduh ampun. Gue di motor versi luar negeri nih, plat nomor cuman di belakang. Kalau digital sih nggak apa-apa ya, tapi yang offline ini polisinya. Tarik mang. Teman gue juga udah pada cuti. Karena apa ya nanti ya? Siang.
teren 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 tereng gitu lagunya. Lucu ya buat sosmed. Terus pakai suara AI. Kita sudah sampai di kantor Anda. Ada apa itu? Kayak gue bisa niruin suara AI deh. Atau manusia menirukan suara AI. Ayo Pak, cepat Pak. Up. Lapar lagi. Parkiran juga sepi. Selamat datang. Tombol tiket. Silakan masuk. Terus sini, selipin di sini. Silakan masuk. Lu tau gak sih ditungguin? Lucu ya Pak Servo. Alhamdulillah. Oke, sekian.